Bagaimana mengurangi kemelekatan? Sesungguhnya pertanyaan ini adalah apa yang selama ini kita berusaha mempelajari ajaran Sang Buddha. Mengingat bahwasanya salah satu tujuan utama Sang Buddha mengajar Dharma adalah untuk mengurangi, bahkan menyingkirkan, menghabiskan, menghancurkan kemelekatan. Yang mana selama ini kita belajar Dharma, beragama Buddha, di hari ini bertanya seperti ini, itu menunjukkan bahwa kita belum apa-apa masuk ke dalam esensi ajaran Sang Buddha. Betul ya? Kenapa? Bukan masalah susah atau mudah, tidak ada yang mudah di dunia ini. Tetapi pertanyaan seperti ini kan menunjukkan kita belum tahu bagaimana cara mengurangi atau menyingkirkan kemelekatan. Selama ini beragama Buddha itu ngapain gitu? Masalah mudah atau ringan ya, itu gak ada yang mudah. Terkecuali jika kita pengen mendapatkan jawaban cara apa yang lebih mudah dan paling mudah, yang mungkin yang instan, yang apa yang di luar yang diajarkan Sang Buddha. Tidak bisa. Sang Buddha sendiri punya ajaran yang Sang Buddha yang punya kebijaksanaan sedemikian rupa yang bisa memungkinkan membuat satu upaya pencapaian itu lebih simpel, lebih ringan, memberikan cara yang relatif berat menurut kita, dan tidak ada cara yang beliau pandang lebih mudah dari itu. Bagaimana siapa yang lain bisa mengajar yang lebih instan, yang lebih mudah dari Sang Buddha? Logikanya begitu. Ya. Logikanya begitu. Kita maunya yang lebih mudah, yang lebih instan. Banyak sih, banyak sekali. Tetapi sejauh apa itu jawaban-jawaban atau cara-cara itu bisa dipertanggungjawabkan? Jangan-jangan itu sebatas sebagai promosi untuk menarik pengikut, untuk mendapatkan hal-hal yang justru urusannya adalah urusan duniawi mereka. Ya, hal-hal seperti ini yang patut untuk kita cermati. Kita sering terjebak oleh cara-cara mudah, tidak hanya dalam pelaksanaan dhamma saja, tetapi juga dalam pencarian penghidupan. Ada cara yang mudah, yang simpel, yang menggiurkan, ya cenderung untuk ya kemudian ikut arus. Belakangan ya taunya sudah penyesalan, tertipu. Tidak sedikit hal-hal seperti itu. Kita cenderung mudah, cenderung simple yang kita inginkan, yaitu merupakan naluri. Ya bisa saja, tetapi perlu dibarengi dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, itu apa hal yang kita itu patut untuk ya cermati. Kesenangan-kesenangan yang mendatangkan kemelekatan itu Sang Buddha nyatakan ada kesenangan di dunia ini. Dan karena adanya kesenangan itulah makhluk-makhluk merasa
mencicip kebahagiaan dalam hidup sehingga sampai melekati hidup. Tetapi dalam kesenangan, dalam kebahagiaan yang makhluk-makhluk itu enyam, ada sisi celah, ada sisi cacat, ada sisi noda dalam kesenangan-kesenangan itu, yaitu adalah keberadaan sementaranya kesenangan itu. Mengerti bahwasanya kesenangan itu tidak bisa berlangsung lama, berlangsungnya hanya sekejap. Apa yang kita kejar itu meskipun tercapai, pencapaian itu hanya bisa dinikmati dalam waktu sekejap. Dan kalau tidak tercapai juga akan menjadi sengsara, menderita. Dalam hal ini bagaimana? Ya kita tetap berupaya, berusaha sebatas sebagai bahwasanya hal-hal yang perlu dalam hidup, ya kita patut mencari. Tetapi bukan semata-mata karena mengejar kesenangan, tetapi sebatas sebagai bagaimana bisa melangsungkan hidup. Hidup perlu kebutuhan-kebutuhan, kita tidak bisa tolak itu. Kita tidak bisa menutup mata bahwasanya manusia hidup, makhluk hidup membutuhkan alat-alat untuk hidup, baik kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan-kebutuhan yang relatif ya melegakan, menyenangkan, lain-lainnya. Selain dari sisi ketidakkekalannya, ketidaktetapan, ketidak bisa berlanjut, keberlanjutan dalam waktu yang lama, ada sisi yang lain bahwasanya kita bergumul dengan perasaan. Sesungguhnya perasaan baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, termasuk perasaan yang netral sekalipun, Sang Buddha tunjuk sebagai bara api. Bara api itu apa? Bara api itu ya sesuatu yang panas membara. Dan kita tanpa sadar telah menyukai, menyenangi api yang menyengat kita setiap waktunya. Dan mengapa sampai bisa demikian? Ya tentu dasarnya adalah karena memang tidak mengerti bahwa itu adalah api, ketidaktahuan. Ya, api di sini nama lain dari yang disebut dengan dukkha, penderitaan. Sesungguhnya apa yang muncul saat merasakan sakit atau merasakan senang, keberadaan sakit, keberadaan senang itu sesungguhnya membakar. Termasuk menyenangi dan membenci itu juga bara api juga. Nah ini untuk direnungkan sering-sering. Kita merenungkan seperti ini kan, kalau pas bertanya saja ada jawabannya. Setelah itu hilang. Nah, hari-hari kita ya lebih senang bergumul dan ya berlanjut dengan sesuatu yang di luar kebenaran. Nah, kita maunya lepas dari derita karena kemelekatan, dari ya hal-hal yang mendatangkan penderitaan. Ya, yang disebut bhavana atau pengembangan, yaitu bukan hanya fokus pada satu objek tertentu, kemudian dengan penyertaan nilai-nilai luhur atau nilai-nilai kebijaksanaan saja. Yang disebut bhavana juga perenungan-perenungan, itu juga bhavana. Kalau yang fokus pada
objek tertentu, ya misalnya nafas atau tulang atau kulit atau apa, dengan menyertakan nilai luhur, ya di sini ya salah satunya adalah nilai kebijaksanaannya. Sebutannya adalah samadhi bhavana. Perenungan-perenungan tentang sebagaimana yang disampaikan tadi sebatas merenungkan, ya, merenungkan tentang perasaan ini adalah api. Perasaan menyenangkan, perasaan menyakitkan adalah api. Menyenangi, membenci adalah api. Keberadaan kesenangan apapun, termasuk yang menyakitkan apapun, adalah tidak tetap, tidak pasti. Nah, ini sebutannya adalah perenungan. Nah, ini dalam bahasa Indonesia ya diterjemahkan sebagai perenungan. Dalam bahasa Palinya sebutannya adalah pacawekkhana. Yang lengkapnya adalah pacawekkhana bhavana. Pengembangan dengan cara pacawekkhana, perenungan. Kata pacawekkhana ini sendiri dari 3 unsur kata, dari kata melihat secara khusus, wikhana, ditambah dengan pati yang artinya khusus atau spesifik. Ya, penglihatan secara spesifik, penglihatan khusus secara spesifik. Nah, ini nggak tahu terjemahan yang tepat dalam bahasa kita Indonesia apa, dan semestinya juga tidak harus satu kata itu secara tepat bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Kita menggunakan kata perenungan dalam pengertian bahwa mengarahkan pikiran ke sisi-sisi yang baiknya, sisi-sisi yang benarnya. Ya, perenungan inilah bagian dari bhavana atau pengembangan batin. Ya, sering-sering merenung, sering-sering ya, menimbang, sering-sering menyaksikan. Ini adalah bagian dari pelatihan juga. Nah, itu Pak yang bisa disampaikan jawabannya.